Nah, belakangan ini bahan bakar nabati dari limbah jerami jadi rame banget di masyarakat. Namanya Bobby Boss, singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, Bos. Dengan adanya penemuan ini gitu, ternyata sisa jerami itu ternyata bisa jadi bahan energi loh, dan baru tahu. Dan ini kalau misal seandainya ini memang beneran, dan dalam artian beneran ini nanti bisa Iya. direalisasikan ya, Mm-mm. ini bakal menjadi alternatif yang sangat-sangat baik banget sih. Nah, supaya kita bisa tahu lebih lanjut nih tentang bahan bakar dari jerami ini, Yep. kita sudah terhubung dan mau ngobrol langsung dengan Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN. Di sini ada Bapak Supriyadi Ali Nandar. Nah, Oke. Pak Supriyadi nih, seberapa realistis sih menurut Bapak dari bahan bakar jerami yang diolah menjadi BBM nabati, kualitasnya bahkan mendekati RON 98, Pak? Ya. Ya, yang pertama tentu saya mengapresiasi tim Baby, Baby Boss ya yang telah melakukan riset bahan bakar dari limbah pertanian jerami, karena memang kemandirian dan ketahanan energi di Indonesia itu harus didukung oleh berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai sumber bahan baku yang ada. Dan saat ini memang BRIN mendorong riset bahan bakar dengan pemanfaatan bahan non-edible, artinya yang tidak bisa dimakan, agar bahan bakar ini tidak bersaing dengan pangan. Termasuk kami juga melakukan riset bahan bakar dari jerami, tandan kosong kelapa sawit, kelapa, nyamplung, dan sorghum. Jadi munculnya inovasi seperti Bobby Boss ini menunjukkan semangat dari masyarakat dalam menciptakan solusi energi bersama. Jadi memang pada intinya jerami ini pada dasarnya bisa diubah menjadi bahan bakar. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Supredi, tapi kalau tadi kita juga sempat dibahas nih Pak, di awal nih kita juga sempat mention di zaman dulu tuh ada namanya energi alternatif lain juga, tapi contohnya seperti Blue Energy, Nikuba, tapi kan itu ternyata masih belum valid ya Pak ya. Terus sekarang di era ini juga ada Bobby Boss gitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau ngomongin tentang energi alternatif sendiri atau mungkin energi yang akan bisa kita pakai juga, ini sebenarnya apa sih Pak landasan validnya sebenarnya gitu, bahwa bahwa ini Ya. energi bisa kita pakai gitu. Silakan Pak. Ya, memang semua produk harus melewati fase-fase riset dan inovasi dan pengujian ya. Nah, untuk ini kami selain mengapresiasi Bobby Boss, kami juga dapat mendukung ya, eh, tentu sesuai dengan tusi BRIN, yaitu di tahap riset dan inovasi yang meliputi nanti selain kajian kesediaan bahan baku, kita kan juga akan melihat ya jerami itu seberapa besarnya, kemudian teknologi proses, kemudian teknologi konversi, serta kelayakan ekonomi. Nah, karena saat ini kami sedang ya menggalakkan kolaborasi pengembangan teknologi bersama, yaitu co-development dengan mitra. Dalam hal ini ya BRIN siap melakukan pendampingan lanjutan untuk verifikasi, validasi, juga nanti asistensi teknoekonomis agar inovasi yang berasal dari masyarakat ini dapat dimanfaatkan secara luas. Nah, sedangkan nanti tahap izin edar juga komersialisasi itu di bawah kemenangan kementerian terkait, yaitu khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena pemerintah kita kan telah memiliki mekanisme perizinan edar, pengawasan distribusi, dan regulasi teknik yang menuntut ya jaminan mutu bagi konsumen juga, gitu kira-kira Mas. Oke, nah tapi kalau diproduksi secara massal nih, Bobby Boss ini, apakah harganya bisa berpotensi lebih murah atau jangan-jangan karena proses produksinya yang lebih sulit malah jadi lebih mahal nih, Pak Supriyadi, silakan. Ya, memang pada saat ini kami belum melakukan kajian lebih detail ya, sehingga tadi kita perlu duduk bersama dengan tim Bobby Boss untuk mengkaji bersama kira-kira teknologi proses yang dipakai seperti apa, dan kita kaji teknoekonomisnya. Nanti untuk detail bisa dari teman-teman periset juga yang memang telah melakukan riset-riset terkait bahan bakar dari biomas. Ini saya persilakan mungkin Pak Prof. Rizal atau Pak Hari. Bisa saya mulai atau gimana? Iya, Ada bisa bisa yang Pak, lain? silakan Pak. Oke, terima kasih.
Izinkan saya share informasi pengalaman ya terkait dengan riset saya yang pernah saya lakukan. Sebelum saya gabung di BRIN, saya dulu di ke Balitbank Kemenperin ya. Jadi saya dulu itu pernah melakukan suatu riset konversi jerami untuk etanol begitu ya. Bahkan tidak hanya jerami, saya dulu juga gunakan seperti Prof. katakan tadi, saya gunakan juga biomas bongkol jagung ya, kemudian juga tandan kosong sawit ya. Itu kami semua coba ya. Nah, sebenarnya untuk mengkonversi biomas pertanian atau perkebunan menjadi etanol itu ada 4 cara ya. 4 cara. Sebentar ya. Antara lain hidrotermal, yang kedua direct biomass, gasifikasi dan hidrotreatment. Nah, yang saya lakukan itu adalah cara yang paling murah karena yang ke 2, 3, 4 ini sebenarnya cara yang memakan energi yang cukup tinggi sehingga biayanya bisa lebih mahal begitu. Jadi yang saya lakukan itu adalah proses fermentasi ya. Dulu saya melakukan dengan bahan baku tandan kosong sawit ya. Ada 4 tahap sebenarnya dalam pengolahan ini. Yang pertama adalah menghidrolisis uh, biomas ini. Uh, Maksud tujuan daripada menghidrolisis ini adalah untuk memecah karbohidrat daripada jerami menjadi gula yang sederhana. Karena untuk mengubah menjadi metanol itu harus dirubah dulu strukturnya begitu. Jadi karbohidrat daripada biomas itu harus dirubah dulu menjadi gula sederhana. Nah, kemudian difermentasi. Nah, hidrolisisnya ini sebenarnya dengan cara dulu kita menggunakan jamur pelapuk supaya hancur begitu ya. Kemudian kita fermentasi dengan mikroorganisme yang namanya Saccharomyces cerevisiae yang bisa juga digunakan untuk tape ini sebenarnya ini. Kemudian baru dari situ bisa dirubah menjadi etanol, menjadi gula. Nah, setelah menjadi gula sederhana, itu kemudian kita eh, lakukan treatment destilasi, penyulingan untuk memisahkan etanol dari bahan-bahan yang lainnya, hasil proses lainnya. Nah, kemudian setelah didestilasi, itu harus karena kandungan airnya masih tinggi, kita harus dehidrasi, harus kita ambil airnya begitu. Nah, kendala yang kita hadapi pada saat itu adalah untuk berbagai macam biomasa yang kita coba, itu hasilnya tuh sedikit sekali. Bahkan kita pernah ada coba ya, itu sampai baru 3%, 2%, paling banyak 5%. Dan saya melihatnya ini bahwa ini proses ini sangat tidak produktif begitu ya, karena setelah kita ulang-ulang itu hasilnya tetap seperti itu begitu loh. Nah, jadi tanggapan saya apabila ada teknologi baru yang bisa mengkonversi ini dengan konvensi atau yield yang tinggi itu bagus sekali ya. Nah, tapi kita sendiri belum tahu apanya mereka menggunakan metode apa. Dan saya pikir kalau memang betul itu perlu kita dukung ya. Dan saran saya bahkan mereka juga harus mematenkan hasil temuan ini. Nah, jadi kira-kira itu yang pernah saya lakukan ya. Jadi kendalanya adalah bahwa hasil yang diperoleh itu yield atau hasilnya masih kecil ya di bawah 5% sehingga kita tidak lanjutkan begitu seperti itu. Nah, kemudian saya setelah studi pustaka hasil penelitian yang lain ya, itu saya melihat ada 3 kesimpulan kalau kita mengolah jerami padi menjadi etanol ini ya. Mereka pun rata-rata terhenti gitu risetnya. Ada 3 hal yang mereka menjadi kendala. Pertama adalah biaya pada saat pretreatment, biaya pada saat hidrolisis pada tahap awal itu juga memerlukan bahan kimia dan energi yang cukup tinggi. Kemudian juga ketika mereka mengolah dalam jumlah yang agak besar, masalahnya adalah supply chain atau sistem koleksinya itu mereka kesulitan juga untuk mendapatkan jumlah jerami yang cukup banyak seperti itu sehingga mereka juga sampai sekarang melakukan optimasi sejauh mana yield yang bisa dihasilkan dengan jumlah berapa seperti itu ya untuk skala penelitian. Dan yang ketiganya rata-rata mereka menghasilkan etanol yang masih rendah.
Ya seperti yang saya lakukan, jadi mereka itu juga banyak yang tidak melanjutkan begitu karena hasilnya rendah dan energinya cukup tinggi yang dikonsumsi seperti itu. Jadi kalaupun ada riset yang sedang berjalan sekarang, itu ada riset teknologinya ya, optimasi bagaimana memperbaiki prosesnya sehingga prosesnya itu efisien ya dan menghasilkan yield atau etanol yang tinggi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti barangkali kalau dibutuhkan nih saya akan kirim materi ini. Berarti Nanti kalau akan saya. boleh digarisbawahi sebetulnya dari hasil uji coba yang pernah Bapak lakukan sendiri untuk BBM nabati jerami ini masih belum possible begitu ya, Pak? Bukan possible ya, masih masih belum efektif ya. Oke. Dilihat dari sisi prosesnya ya tidak efisien begitu ya, sedangkan hasilnya masih rendah. Oke. Sementara energi yang dibutuhkan cukup tinggi juga begitu. Iya. Berarti Dulu saya kalau melakukan dengan skala uh, sampai 5 kilo ya, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tetap saja hasilnya itu masih rendah seperti itu. Oke, berarti saat ini pun teknologi yang digunakan oleh Bobby Boss dalam pengembangan BBM jerami ini masih belum diketahui dengan jelas begitu, Bapak? Belum. Nah, sebenarnya begini, kalau dari sisi sains ya, dari pengetahuan ya, harusnya mereka didampingi oleh beberapa ilmuwan. Tidak perlu ada kekhawatiran bagi mereka apabila mereka tuh mematenkan ya, didaftarkan begitu. Sehingga kalau kita mendaftarkan paten itu sebenarnya kita sudah bisa melihat secara besar teknologi yang dikembangkan oleh dia itu apa. Tanpa bisa kita melihat detailnya begitu. Nah, selama ini di Indonesia itu banyak informasi yang seperti ini ya, itu mereka hanya klaim begitu saja, tidak sampai umum itu bisa mengetahui sebenarnya mereka menggunakan teknologi apa begitu loh. Nah, sementara seperti kita ketahui, teknologi yang ini yang paling sederhana saja ini cukup agak rumit sebenarnya nih, cukup beberapa tahap lah gitu ya, sehingga kita tidak bisa sesimpel yang mereka klaim masukkan ke dalam satu mesin kemudian dihasilkan langsung begitu. Kita juga bertanya-tanya seperti itu. Teknologi apa sebenarnya yang mereka gunakan? Ya, Mbak, ini saya kira Bobby Boss sudah melakukan suatu terobosan juga. Nah, kita memang belum tahu teknologi yang digunakan apa, tapi kita siap untuk mendampingi ya, pengujiannya dan lain-lain sehingga hasilnya lebih optimal ya. Jadi kita bisa jadi itu ya kita belum diskusi lebih detail ya, sehingga kita juga tidak banyak komentari terkait teknologi yang digunakan oleh Bobby Boss. Namun BRIN siap untuk mendampingi baik di sisi riset dan inovasinya. Harapannya nanti juga memang sesuai ya yang diklaim dan kita di BRIN mendukung. Dan gini Mbak ya, dari sisi riset kita tidak bisa dari sisi produksinya juga, tapi kita juga harus melakukan pengujian di mesinnya. Kira-kira pengaruh dari bahan bakar yang dihasilkan itu terhadap mesin yang existing itu seperti apa, dan kami mempunyai fasilitas untuk melakukan pengujian seperti yang dilakukan di biodiesel B40 itu kan dilakukan uji jalan sampai 50.000 yang seperti itu ya. Itu juga perlu dilakukan. Nah, ini kami juga ada ahlinya yaitu Pak Kepala Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar yang sudah berpengalaman dalam melakukan uji kinerja biodiesel di engine. Monggo Pak, pengalamannya Pak Hari bisa Ya, dijelaskan. baik. Terima kasih Pak Prof. Jadi intinya begini Bu ya, tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Prof Rizal ini asumsinya memang Bobby Boss ini sampai proses di etanol Ibu. Ya. Dan kalau melihat video tadi yang saya sekilas lihat di yang tadi Kompas sampaikan itu kan bahan bakarnya langsung dimasukkan ke dalam suatu genset atau traktor diesel ya, Bu ya. Jadi pemahaman kami itu kalau memang bentuknya etanol itu tidak mungkin dimasukkan langsung, pasti engine-nya akan mati, begitu. Karena ada parameter namanya itu setan number gitu ya, itu pasti terlalu rendah gitu. Sehingga kami yakin gitu ya, ini mungkin seperti yang tadi Pak Prof ya sampaikan, mungkin ini memang
ada satu proses tertentu sehingga memang prediksi atau mungkin produk akhirnya memang beda dengan yang kita bicarakan saat ini gitu ya. Ini ya mungkin seperti yang tadi Pak Prof. Cuk sampaikan, perlu kita gali bersama seperti itu. Karena memang pengalaman kami ketika mengkaji suatu bahan bakar ini ya tidak bisa instan. Oh ini berfungsi speknya misalkan RON-nya 98 lantas digunakan dan bisa dipasarkan, tidak seperti itu karena memang ada standar tertentu yang harus dilalui untuk bisa menjadi komersil gitu ya. Karena kalau udah komersil ini harus apa, apa memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Dirjen Migas seperti itu. Oke, baik. Iya berarti kalau saya boleh garis bawah berarti berarti kalau dari pihak BRIN sendiri pun sangat terbuka sekali untuk nantinya akan bekerja sama mungkin secara researchnya lebih dalam atau mungkin secara teknologi begitu ya Pak ya. Karena mengingat untuk pembaruan energi seperti ini memang tidak mudah, apalagi kalau dibutuhkan waktu yang sesingkat-singkatnya juga cukup sulit ya, karena researchnya perlu mendalam dan researchnya benar-benar perlu memang ekstra begitu ya Pak, ekstra hati-hati begitu ya Pak ya. Betul. Iya. Lalu Pak, saya izin menanyakan Pak, untuk kita sebagai masyarakat itu atau mungkin dari teman-teman meneliti itu bisa mengetahui untuk biofuel ini dicampur bahan bakar fosil atau murni 100% biofuel itu seperti apa Pak? Boleh silakan. Itu memang ada pengujiannya sendiri. Itu kenapa setiap periode tertentu sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan semacam screening test ya, jadi mengambil dari berbagai tempat gitu ya untuk melihat bagaimana sebetulnya spesifikasi bahan bakar gitu ya. Jadi memang kalau secara visual mungkin agak sulit, terutama kalau untuk bensin gitu ya, dengan campuran apakah ada campuran lain atau tidak. Eh, Begitu juga dengan solar, kecuali maksudnya bio diesel misalkan gitu ya. Jadi sangat sulit sekali untuk melihat secara visual ini campurannya berapa persen. Itu sepertinya yang saya pahami belum bisa. Tapi kalau dibawa ke lab itu sangat memungkinkan sekali mengetahui berapa sebenarnya proporsi misalkan dari fosilnya, berapa dari bionya seperti itu. Jadi memang harus hanya uji lab yang bisa mengetahui rasio secara akurat. Oke, nah tapi kalau boleh tahu nih Pak, tantangan terbesarnya untuk membawa BBM nabati ini ke pasar secara luas tuh sebetulnya seperti apa sih Pak? Baik, ini gimana Pak Prof atau Mas Prof Rijal? Baik, kalau saya dari sisi ini Bu ya, dari sisi engine begitu ya. Pertama ya, bahan bakar itu harus dipastikan ini tidak akan berdampak negatif terhadap engine. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya supaya ini tidak berdampak negatif terhadap engine? Ya kita harus mengikuti suatu standar yang pernah disepakati secara nasional ataupun internasional. Itu sebagai contoh misalkan begitu ya, untuk menggunakan bioetanol ataupun biodiesel gitu, itu kan ada yang namanya kompatibilitas material gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk engine-engine yang tidak kompatibel dengan bahan bakar biofuel, nah itu nanti komponennya akan cepat bisa rusak, seperti melar dan sebagainya. Nah, itu akan sangat mengganggu kepada pola operasional daripada si engine. Ini mungkin yang kalau dari sisi kami di si hilirnya, jadi dipastikan bahwa memang bahan bakar yang dihasilkan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan dan disetujui bersama seluruh stakeholder terkait, baik industri bahan bakarnya ataupun industri engine-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Kita kembali ke Pak Supriyadi. Iya. Oke. Boleh. Ya. Boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Oh iya boleh. Bapak Rizal ya? Ya, silakan Pak Rizal. Tadi kan ada pertanyaan terkait bagaimana memasarkan ya. Tanpa melihat, kalau menurut saya, tanpa melihat kita proses produksinya ke dalam, itu saya melihat ada dua hal yang perlu mereka yakinkan. Yang pertama adalah sertifikat hasil uji ya. Jadi hasil uji laboratorium sesuai dengan standar parameter mutu yang ada ya. Misalkan standar STM untuk bioetanol, standar bioetanol dari SNI. Itu yang pertama. Mereka kalau itu punya saja udah bagus. Yang keduanya adalah data hasil pengujian untuk beberapa engine begitu.
Nah, dengan data seperti itu sebenarnya sudah banyak bisa berbicara gitu tanpa kita melihat proses yang mereka lakukan. Makanya tadi saya kan di awal dikatakan kita tidak melihat data itu, makanya saya lebih kepada prosesnya juga saya belum tahu seperti itu. Paling tidak kalau ada dua sumber informasi itu, mungkin juga kita bisa appreciate gitu ya, appreciate bahwa yakin lah maksud saya. Saya yakin bahwa memang produk yang mereka keluarkan itu betul-betul memenuhi syarat dan bisa dipasarkan seperti itu. Terima kasih. Oke, iya, Maka baik. Pak Cuk, maaf. Iya, ya baik Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal. Ya, untuk Bapak Supriyadi ya, ini terakhir Pak Supriyadi, menurut Pak Supriyadi sendiri ini langkah pemerintah ini harus seperti apa Pak? Khususnya ini yang paling krusial kan agar riset dan juga komposisinya ini bisa transparan ke masyarakat ya. Silakan Pak Supriyadi. Ya, kami di BRIN tentu ranahnya di riset dan inovasi. Ya, kami siaplah untuk mendampingi seperti saya sampaikan di awal. Nah, dan ini sudah pernah kami lakukan juga pendampingan di salah satu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang ya kita sebut aja ya di salah satu bank sampah di Banjarnegara kita dampingi yang awalnya kualitasnya masih belum stabil, kita lakukan improvement dari peralatan yang mereka kembangkan, kita bantu uji, kemudian kita bantu mematenkan, kemudian uji itu tidak hanya uji karakteristik dari bahan bakar, tapi juga kita uji terhadap engine. Dan akhirnya keluarlah tadi yang disampaikan oleh Prof. Rizal ya, sehingga kita bisa eh, meyakini bahwa memang produk ini sudah proven di sains ya, di lab uji yang kami miliki. Dan saat ini mereka sudah masuk di e-katalog. Nah, dan alhamdulillah sudah terinstal sekitar 60-an di Indonesia. Jadi best practice itu bisa kita lakukan juga dengan Bobby Boss. Jadi kami terbuka untuk membantu eh, inovasi dari akar rumput agar memang sesuai dengan regulasi yang ditentukan di Indonesia. Itu dari sisi risetnya ya. Terkait dengan nanti komersialisasi izin edar ya di kementerian terkaitan. Gitu kira-kira Mas, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Supriyadi, Pak Rizal, dan juga Pak Hari. Ini harapannya semoga memang Baby Boss ini bisa nanti sesegera mungkin ya Pak ya, bisa dieksekusi, bisa diteliti lebih dalam lagi. Dan juga mungkin kalau misal seandainya ini memang realistis dan bisa dikerjakan semaksimal mungkin, ini harapannya juga bisa jadi alternatif yang baik ya Pak ya bagi masyarakat Indonesia ya Pak ya. Dan ternyata memang masih dalam proses pengkajian gitu. Betul. Yang selama ini sudah dibicarakan di publik gitu tentang Bobby Boss ini memang masih belum terlalu transparan ya terkait teknologi dan bagaimana sih proses pengolahannya dari jerami bisa sampai menjadi BBM nabati. Benar, nah ini menarik juga ya karena ternyata kalau mungkin kalau yang dari kemarin kita bintang konsumsi kan kita ngeliatnya kayak wah ini ternyata Baby Boss sudah siap nih dan sebagainya ya kan. Tapi ternyata lepas dari itu ternyata masih banyak hal yang memang harus dikerjakan, masih banyak PR yang harus dikerjakan ya istilahnya ya. Jadi nggak serta-merta tinggal jual dan tinggal dipakai aja oleh masyarakat, tapi memang ini perlu kajian lebih dalam, lebih lanjut dan nanti harapannya kita bisa sama-sama memantau ya teman-teman semuanya sahabat Kompas.co, masyarakat Indonesia bisa memantau nih karena kalau misal seandainya ini beneran bisa dieksekusi dengan baik gitu ya Vivian ya, ini jadi satu alternatif yang baik juga loh buat kita masyarakat.